Hadirin yang saya hormati, saya ingin mengingatkan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, dunia ini akan menjadi kuat kalau ditunjang oleh 4 perkara. Hadirin yang saya hormati, yang pertama, dengan ilmunya para ulama, baik ulama yang menguasai bidang teknologi yang kita namakan teknokrat, baik ulama yang menguasai bidang ekonomi yang kita sebut ekonom. Dengan ilmunya para ulama, maka tugas-tugas kekhalifahan kita di permukaan bumi dapat kita laksanakan. Hadirin yang saya hormati, dengan berbekal ilmu pengetahuan, pantas kalau ayat yang pertama turun sudah berkata Iqra, baca. Apa yang harus kita baca? Ayat Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada 2. Ada ayat yang terucap, ada ayat yang tercipta. Hadirin yang saya hormati, ayat yang terucap kita namakan wahyu, ayat yang tercipta kita namakan semesta jagat raya. Lautan ayat Allah, baca. Bagaimana membaca ayat Allah di lautan? Dengan oceanografi. Bumi ini ayat Allah, baca. Bagaimana membaca ayat Allah di bumi? Dengan geologi dan geografi. Hadirin yang saya hormati, baca, 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 tapi harus tetap dalam frame Bismi Rabbika. Baca dengan nama Tuhanmu. Artinya apa? Ilmu pengetahuan jangan terlepas dari nilai keimanan. Semua ini calon-calon jenazah. Hidup ini kan cuma perjalanan panjang. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Hadirin yang saya hormati, di alam sana yang gelap kita memerlukan lampu, dan lampu itu adalah nilai kebaikan yang kita tanam di sini. Pak, masjid, iya, saya nyumbang 1 miliar. Patromak 1 miliar terang di alam kubur. Hadirin yang saya hormati, saya 1 juta Pak, lampu templok. Lumayan. Saya 100.000 Pak, lilin, goyang apinya. Saya 1000 Pak, pentol korek. Tapi pentol korek pun kalau banyak kan jadi terang juga. 1000 kalau tiap hari kan lama-lama jadi lampu templok juga itu. Hadirin yang saya hormati, seorang tokoh bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika diangkat jadi khalifah, satu malam beliau sedang kerja di kamar menulis pakai lampu minyak. Datang tamu, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" Tamunya dari Jawa waktu itu. Hadirin yang saya hormati, "Enggak Khalifah, saya cuma mau ngobrol saja." "Ngobrol?" "Iya." "Urusan pribadi?" "Pribadi, kita kan teman lama." "Oh, kroni." "Mari, persilakan masuk." Tamunya masuk ke dalam kamar. Lampu dipadamkan oleh Khalifah Umar. Kamar gelap, peteng. Tamunya bingung. "Ya Khalifah, kita kan mau ngobrol." "Ya." "Kenapa lampu dipadamkan?" "Begini." Hadirin yang saya hormati, waktu kau datang tadi kau lihat aku sedang kerjakan. "Ya, aku tadi kerja itu ngurusi rakyat. Tentu aku kan pakai lampu. Memang lampunya kan pakai minyak. Iya, minyaknya kan beli. Memang belinya kan pakai uang. Iya dong, uangnya itu uang rakyat.
Kita ini mau ngobrol urusan pribadi, nggak usah pakai minyak rakyat. Ayo gini saja ngobrol sampai pagi. Hadirin yang saya hormati, setelah pelantikan banyaklah gubernur-gubernur daerah cari muka, bawa upeti hadiah, ada yang bawa berlian, mutiara, emas, dikumpulkan oleh istrinya bernama Fatimah. Hadirin yang saya hormati, ditanya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Fatimah, saya bang, banyak hadiah yang kau terima? Banyak. Kau senang? Tentu saya senang bang. Oke, kalau kau senang itu hadiah intan, berlian, mutiara, emas, kau boleh kumpulkan sebanyak-banyaknya dan besok kau saya cerai. Kalau kau cinta saya, itu hadiah intan, berlian, mutiara, jual. Uangnya masukkan baitul mal untuk ngurus rakyat kita. Istrinya pun beriman, tidak mentang-mentang istri pemimpin lalu ikut latah borong proyek suaminya. Apa jawab Fatimah? Bang, apalah artinya intan berlian tanpa engkau di sisiku bang? Jadi macam mana? Jual saja, jual saja. Hadirin yang saya hormati, hati-hati, ini amanah. Menyia-nyiakan amanah itu khianat, dan khianat itu dosa besar. Bukankah sejak kecil kita sudah diajarkan tanda orang munafik itu 3? Kalau bicara nggak bisa dipegang ucapannya, kalau berjanji selalu ingkar, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Hadirin yang saya hormati, kadang-kadang pemikirannya kritis, analisanya tajam, tetapi setelah dapat posisi lalu impoten, malah cenderung memberikan legitimasi terhadap kekeliruan yang dilakukan penguasa. Itulah pelacuran intelektual. Hadirin yang saya hormati, lalu tidak mendewakan ilmu, sadar akan kelemahan dan keterbatasan. Ini kita zaman sekarang ini, Abdullah, nilai kehambaan kita kepada Tuhan sering lentur dan luntur. Di masjid kita hamba Allah, di luar masjid kita hamba jabatan, budak pangkat, budak dunia, budak nafsu, budak harta. Hadirin yang saya hormati, kita tidak menyembah berhala bernama Latta, Uzza, Manat, Hubal, tapi berhala zaman sekarang kadang-kadang bernama science and technology. Berhala zaman sekarang kadang-kadang bernama komputer dan internet. Manusia sering lupa diri kalau melihat dia dalam kondisi yang mampu. Kadang kita pikir kita pintar, Bung, tapi sebenarnya dari semesta jagat raya ini, kita ini tahu apa sih? Hadirin yang saya hormati, kadang kita pikir kita ini kaya, Bung, tapi sebenarnya kita ini punya apa sih? Kadang kita pikir kita berkuasa, Bung, memangnya berapa hari? Sudah, gak usah. Hadirin yang saya hormati, mari kita kembali kepada Indonesia kita. Dalam Al-Quran ada satu ayat, Allah memberikan contoh sebuah negeri, yang negeri itu aman, subur, makmur, gemah, ripah, loh, jenawi, toto, tentrem, kertora, harjo. Rezeki penduduknya datang dari tiap penjuru, hutannya kaya, buminya mengandung minyak, batu bara, gas, barang tambang, lautnya kaya. Hadirin yang saya hormati,
rezekinya datang. Sayang, mereka kufur dengan nikmat Allah. Kufur bagaimana? Pertama, tidak mengolah sumber daya alam itu dengan sebaiknya. Yang kedua, malah praktek. Dikelola tapi tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, bahwa kekayaan negara dikelola bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi, golongan, kroni, dan kelompok tertentu saja, untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Dengan ilmu alur kerja itu profesional. Hadirin yang saya hormati, sampai-sampai Nabi katakan, ini hadis memang dhaif, tapi dhaif boleh dipakai untuk fadhailul a'mal. Tidurnya orang pandai lebih ditakuti iblis daripada ibadahnya orang goblok. Kenapa? Tidur orang berilmu bisa bernilai ibadah, tapi ibadahnya orang bodoh bisa bernilai 0. Hadirin yang saya hormati, terjadi malah praktek. Akibatnya Allah menimpakan kepada penduduk masyarakatnya rasa takut dan rasa lapar. Ini simbol takut dari simbol rusaknya sistem keamanan, lapar dari rapuhnya sistem ekonomi. Allah menimpakan kepada penduduk daerah seperti itu penyakit lapar dan takut. Hadirin yang saya hormati, mari setiap kita bekerja menurut profesi kita masing-masing. Biarkan ekonom menata ekonomi, biarkan TNI Polri bicara soal keamanan. Tiap orang bekerja menurut profesinya masing-masing. Bukan saja bisa menahan diri, tapi tahu diri, sehingga benang kusut ini sedikit demi sedikit dapat kita uraikan dengan baik. Hadirin yang saya hormati, kalau saya Ustadz cuma bisa ngajar fikih lalu diangkat jadi Menteri Riset dan Teknologi, itu kan ngejek saya namanya. Kalau sudah menyimpang dari itu, apa kata Nabi? Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah. Kalau satu pekerjaan sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja tanggal mainnya. Hadirin yang saya hormati, kembali kepada puasa. Pengendalian diri bulan Ramadan yang paling sesungguhnya adalah setelah maghrib. Kalau siang kita bisa mengendalikan diri, wajar Bung, lagi puasa, kondisinya tidak menunjang. Tapi setelah maghrib kadang balas dendam. Hadirin yang saya hormati, timbul sifat tamak manusia kita. Kalau boleh jangan kebagian orang lain, semua saja buat saya. Tadinya teriak-teriak hantam KKN, setelah dapat posisi malah bikin kroni baru. Itu sama dengan puasa. Waktu siang sabar, waktu siang tahan uji, waktu siang ikhlas, waktu siang jujur. Begitu maghrib datang kelihatan aslinya. Menolak dalam kondisi yang mungkin, itu yang jihad, itu yang berjuang. Kalau orang kayak saya teriak-teriak berantas korupsi, banyak korupsi, wajar, karena saya memang tidak punya kesempatan korupsi. Tidak istimewa kalau saya ngomong begitu. Hadirin yang saya hormati, dunia akan menjadi kuat dengan ilmunya para ulama. Satu. Yang kedua, wa adlil umara, keadilannya para pemimpin, keadilannya orang-orang yang memegang kekuasaan. Adil di bidang hukum, adil di bidang ekonomi, keadilan di bidang hukum. Tidak ada warga negara kelas 1 di negeri ini, semua sama, keadilan, sehingga akan terwujudlah ketenangan di tengah masyarakat, merasa terayomi. Hadirin yang saya hormati, baiklah saya kembali kepada soal kita. Jadi hal kedua,
yang membuat kuatnya suatu negara, munculnya pemimpin yang adil, yang tidak usah jauh-jauh lah, berpegang teguh saja kepada sumpah jabatan. Demi Allah, wallahi, pakai Quran, akan bekerja sebaik-baiknya buat kepentingan rakyat, tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Hadirin yang saya hormati, sumpah itu dengan Quran, dengan kalimat wallahi. Kalau Allah saja dilecehkan, apalagi kita rakyat. Hadirin yang saya hormati, kita bicara yang mikro. Setiap kita adalah pemimpin. Bapak pemimpin di rumah tangga, Pak Lurah pemimpin di kelurahan, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri, dan setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab. Yang sadar bahwa segalanya ini kan cuma titipan, pangkat, jabatan, titipan. Apalagi setelah zaman reformasi, jangan mimpi jabatan itu privasi. Hadirin yang saya hormati, sekarang nih setelah reformasi, zaman cuci piring, pesta sudah selesai, siap kerja bakti, peras keringat, banting tulang, masalah menumpuk. Kalau tidak kita selesaikan akan semakin menumpuk dan akhirnya akan membebani generasi yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, jabatan itu titipan, kok keras kepala? Harta itu titipan, kok sombong? Jabatan titipan, harta titipan, ilmu titipan. Titipan itu harus disikapi dua. Pertama, harus dijaga baik-baik. Yang kedua, jangan menyebabkan kita arogan. Hadirin yang saya hormati, yang keempat, yang menyebabkan dunia menjadi kuat, wa da'watil fuqara, doanya orang-orang yang tidak berdaya, doanya rakyat banyak, doanya orang miskin. Tangan Tuhan di atas rakyat. Kita boleh jadi rakyat kecil, tapi jeritan batin rakyat kecil, munajat rakyat kecil, tangisan nurani rakyat kecil mampu menggoyang aras. Hadirin yang saya hormati, kalau ngelihat para elit kita tawuran, gak usah ikut-ikutan, jadilah penonton yang baik. Waktunya keplok-keplok. Kenapa? Yang namanya elit hari ini bertengkar, malamnya makan bersama. Yang di bawah sudah kadang ngasah golok,